Selamat malam jemaat sekalian. Ibadah Kamis Putih pada malam ini kita akan laksanakan dengan ibadah perenungan Lilin Paskah Tenebre. Tenebre sendiri artinya adalah kegelapan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk merefleksikan diri tentang karya Kristus dengan kematiannya menuju kayu salib. Marilah kita mulai. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang, dan dia tidak akan datang kepada terang itu agar perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Marilah kita minta agar Yesus menjadi terang bagi hati kita. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanan Kristus yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami, ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? kata Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. jawab Petrus, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. kata Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. kata Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Yesus berkata, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Apakah saudara maupun saya sudah merasa diri kita bersih? Tetapi sesungguhnya
kita telah menjadi cemar. Kita telah menjadi kotor karena dosa-dosa kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan gambar dirinya ke dalam diri kita seperti air ini. Air ini masih bersih dan murni. Bersih karena gambar Allah ada di dalam diri kita. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa kita, maka diri kita telah menjadi kotor. Setelah menjadi kotor, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membersihkannya? Apakah kita ingin buang? Apakah kita ingin ganti? Tetapi ini diri kita, jiwa kita yang telah menjadi kotor. Kalau kita buang, tentu saja kita mati. Dan Tuhan telah menyatakan ketika kita berdosa, kita akan mati. Jadi bagaimana kita bisa lepas dari semua kekotoran ini? Bagaimana caranya? Apakah dengan berbuat baik? Apakah dengan berbuat kesalehan semua bisa membersihkan? Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita berpikir tentang orang lain, menginginkan barang orang lain, ketika kita ingin atau menginginkan hal-hal yang buruk, itu semua sudah dosa. Bahkan ketika kita berbuat baik, di baliknya kita ada pamrih, itu pun sudah berdosa. Apakah kita akan mencucinya? Tapi air yang kita punya semuanya kotor. Karena dosa manusia. Semua manusia sudah menjadi kotor. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa daya kita? Tidak ada cara lain. Kecuali dari kehendak Allah sendiri. Kecuali apa yang Dia berikan dari atas yang bersih itu. Karena itu Yesus merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Dia meninggalkan kedudukannya yang tinggi untuk datang ke bawah. Karena hanya Dia yang bisa. Karena hanya Dia yang bersih seperti air bersih. Hanya air ilahi. Hanya kebersihan dari atas bisa membersihkan. Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita bisa menerima Dia. Menerima Dia. Menerima Dia. Dan membawa Yesus masuk ke dalam diri kita. Membiarkan Dia membasuh kita. Maka kekotoran itu makin lama akan hilang. Makin lama akan hilang. Dan akan menjadi murni kembali. Hanya kalau kita mau menerima Dia. Jadi kalau kita pikir, kita bisa bersih karena perbuatan kita. Karena kesalahan kita. Itu tidak bisa. Hanya karena Yesus mau merendahkan diri, datang ke dunia ini. Membasuh kaki kita. Maka kita bisa dibersihkan. Itu satu-satunya cara. Karena itu Yesus mau membasuh kaki muridnya. Karena Dia yang bisa turun. Kalau Dia tidak mau turun, kita pun habis. Karena itu, marilah kita mau menerima Kristus. Biarlah kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Karena Dialah air bersih yang akan menyucikan diri kita kembali. Marilah kita berdoa. Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut
membasuhku bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia berkata-kata kepada murid-muridnya. Yesus berkata, Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, Jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. perintah baru untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru sebenarnya. Perintah itu sudah ada di dalam hukum Taurat. Jadi apanya yang baru? Yang baru adalah kualitasnya. Yesus minta kepada para murid termasuk saudara dan saya untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan, aku mengasihimu. Dia menunjukkan cara yang nyata. Bukan juga hanya soal perasaan bagi Yesus. Mengasihi berarti mau merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama dan lebih penting dari diri sendiri. Kasih sekarang menjadi hukum yang utama. Seperti dinyatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Bukannya malah menghakimi atau merendahkan mereka. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Marilah kita berdoa di dalam keheningan. Amin. Seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah kasih saudara itu nyata di dalam tindakan atau hanya indah di dalam perkataan saja?
Apakah saudara rela berkorban, rela mengalah seperti Yesus yang rela merendahkan diri dan mencuci kaki para muridnya? Ataukah saudara selama ini dikenal sebagai orang yang ingin menang sendiri, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf? Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yohanes bertanya, Tuhan, siapakah itu? jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? jawab Yesus, Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. jawab Yesus, Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waktu itu hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas, namun hati Yudas telah menjadi beku karena dia berambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus pun mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk di dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu itu salah atau merugikan orang lain, pada waktu itu Yesus yang sama juga berbicara di hati kita untuk menegur ataupun menyadarkan kita. Tetapi menjadi masalah, apakah kita mau mendengarkan suaranya yang lembut itu? Ataukah kita mengeraskan hati kita? Ataukah kita tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan? Janganlah kita seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 81 ayat 12 dan 13 ini. Kata Tuhan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka padaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Seringkali ketika kita ingin berbuat sesuatu yang salah, yang tidak benar, tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kita. Bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Tetapi seringkali kita menutup telinga kita. Kita tidak mau dengar-dengaran. Tetapi biarlah kita tahu, janganlah sampai kita mengalami seperti yang Tuhan lakukan kepada umat Israel. Janganlah sampai Tuhan berkata, silahkan kau lakukan kehendakmu sendiri. Sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang tentu akan membawa kecelakaan bagi kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang Anda tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Apakah saudara mau dengan segera menerima teguran Tuhan dan rela berubah? Ataukah saudara sulit ditegur dan cenderung mengeraskan hati? Baiklah kita mengakuinya di dalam doa kita dengan menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus.
Di malam Yesus hendak diserahkan, ia pergi ke Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani Yesus berdoa, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara, walaupun apa yang terjadi, dalam keadaan susah dan terjepit, biarlah kita belajar seperti Yesus untuk menyerahkan hidup kita, mendengarkan kehendak Tuhan, dan taat kepadanya. Baiklah kita menyanyikan Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Ku sapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. ketika Yudas dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah datang hendak menangkap dia, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus, Akulah dia.
Saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula. "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka. Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. "Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, 'Bukankah engkau juga seorang muridnya?' Jawab Petrus. Bukan. Lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Pengkhianatan atau kesetiaan. Cari aman, cari yang nyaman. Itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan atau keselamatan diri sendiri. Berbeda benar dengan sikap Yesus. Ketika ia dan para muridnya hendak ditangkap oleh serombongan prajurit bersenjata, Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata, "Akulah dia yang kamu cari, tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi." Jikalau kita yang berhadapan dengan situasi yang terjepit, atau ditawari sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, namun harus mengorbankan teman atau kesetiaan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bersikap seperti pengkhianatan Yudas dan Petrus? Atau akan bersikap seperti Yesus yang setia dengan komitmennya? Jadi saudara, bagaimana sikap kita? Apakah akan mencari yang aman dan nyaman? Ataukah memilih kasih dan kesetiaan? Marilah kita berdoa di dalam hening. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangatku rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan
semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Yesus dibawa ke gedung pengadilan ke hadapan Pontius Pilatus. Dan di depan Pilatus Yesus menyatakan, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. kata Pilatus. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. tanya Pilatus. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? masa berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar. Ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus, dia segera tahu siapa yang benar. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Orang yang tidak bersalah seharusnya dia dilepaskan. Yang sulit bagi Pilatus adalah untuk menjalankan kebenaran itu. Menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan menjadi tidak populer lagi, maka Pilatus akhirnya memilih untuk mengingkari kebenaran itu.
Orang yang teguh untuk melakukan apa yang benar dan membela kebenaran memang seringkali harus melawan arus, harus menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah. Tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Jadi bagi kita, maukah kita menjalankan apa yang benar? Maukah kita menempuh jalan yang sepi dan sempit itu untuk tetap melakukan apa yang benar, sekalipun tidak banyak yang mendukung kita? Marilah kita berdoa. Amin. Di dalam Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bagaimana saudara? Apakah saudara dan saya mau mengikuti jalan yang sempit itu, jalan yang berliku itu, tetapi itu adalah jalan keselamatan, jalan Kristus. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús.
Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Apa sebabnya kau terima siksa? Tak lain karena dosa manusia. Aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanmu. Kita hendak menghayati penderitaan Yesus. Dan mengapa Yesus harus menderita? Dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang terjadi pada hari itu hanyalah tontonan kekerasan, penderitaan, siksaan, dan hinaan yang luar biasa yang bisa ditanggung oleh seorang manusia. Di dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat. Dihina, diludahi, dan dia disalibkan. Pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Dilecehkan, diolok-olok. Tetapi walaupun demikian, di tengah semua kekerasan itu, adakah Yesus yang sesungguhnya anak Allah itu mengutuk kita, mengutuk mereka? Tidak. Dia malahan menunjukkan bagaimana kasih itu dipertontonkan. Karena memang sesungguhnya dia datang menderita untuk memberikan kasih itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata kutukan. Dia tidak
membuat kata-kata yang menghukum orang ataupun manusia. Tetapi dia mengucapkan kata-kata terakhir yang kita kenal dengan 7 last words. 7 kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Di antaranya dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia katakan itu ketika orang-orang mengolok-ngolok dia, mencaci maki, menghina dia. Tetapi di dalam kasihnya dia mengatakan, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ketika ada penjahat itu di sebelahnya mengenali dia dan berkata, "Tuhan, kiranya Engkau mengingat aku." Apa yang dia katakan? "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Dia membawa kedamaian. Padahal dia di tengah penderitaan yang luar biasa. Ketika dia lihat ibunya Maria dan bersama muridnya dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Kepada muridnya dia katakan, "Inilah ibumu." Di salib itu Tuhan melepaskan segala ikatan. Karena semua manusia di dalam dia menjadi satu. Menjadi anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Jadi mengapa Yesus harus menderita dan menempuh jalan salib itu? Di awal kita sudah lihat ilustrasi tentang gelas kotor ini. Bagaimana dosa kita membuat diri kita kotor. Tidak bisa diselamatkan. Karena perbuatan kita, kesalehan kita tidak akan bisa membersihkan. Hanya kuasa Allah, kuasa surgawi yang bisa membersihkan. Ketika Yesus memberikan dirinya sepenuhnya dan kita mau menerima dia, maka diri kita yang kotor itu akan menjadi ditahirkan, menjadi putih, menjadi jernih, disucikan kembali. Itulah satu-satunya cara. Itulah satu-satunya jalan. Sehingga dikatakan, "Akulah jalan itu. Tiada orang yang kembali ke Bapa selain melalui aku." Dia katakan itu. Bagaimana rahasia ini? Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa penderitaan Yesus itu adalah jalan satu-satunya. Manusia berdosa. Karena dosa manusia yaitu melanggar firman Allah. Di Taman Firdaus, maka manusia diusir. Tetapi yang apa Tuhan lakukan? Kepada ular dia kutuk ular itu. Kepada manusia, karena dosanya dia hanya katakan jalannya akan menjadi susah. Kehidupannya akan menjadi susah. Tapi apakah dia mengutuk manusia? Tidak. Yang Tuhan katakan adalah terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk tanah. Karena Tuhan menyayangi manusia. Inilah rahasia kasih Allah. Dan di sepanjang perjalanan manusia kemudian, Tuhan melalui nabi-nabinya selalu memberitakan akan ada jalan keselamatan itu. Jadi bagaimana rahasia ini? Ketika awal manusia berdosa, sebelumnya Allah berfirman, "Pada saat engkau memakan buah itu pastilah engkau mati." Allah tidak akan memungkiri firman-Nya itu. Jadi ketika manusia berdosa, dia akan mati. Artinya mati adalah dia tidak bisa kembali kepada Tuhan lagi yang suci itu. Kekotoran manusia tidak membuat dia bisa berkumpul lagi dengan Allah yang suci. Tetapi Allah memiliki kasih yang besar. Dan menjanjikan keselamatan. Tapi bagaimana keselamatan itu bisa diberikan? Karena kematian manusia akibat dosa ditentukan oleh firman Allah. Karena itu penyelamatan hanya bisa dilakukan kembali oleh firman Allah itu sendiri. Karena Allah berjanji untuk memberikan penyelamatan. Allah berfirman, karena itu harus terwujud. Dan dia terwujud menjadi manusia yang tidak berdosa itu. Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Sejak lama Allah berfirman untuk melakukan penebusan itu melalui pengorbanan domba ternak yang tanpa cacat. Itu adalah simbol-simbol yang Tuhan inginkan. Tetapi tentu domba tidaklah sepadan untuk manusia. Hanya manusia yang bisa mengganti manusia.
tetapi manusia biasa sama cacatnya. Manusia cacat tidak bisa menggantikan, tidak bisa menebus. Hanya manusia tanpa cacat yang ilahi yang bisa menjadi penebus manusia. Manusia tanpa cacat yang tercipta dari firman Allah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes dikatakan seperti itu. Yesus menjadi anak domba Allah yang harus dikorbankan. Inilah rahasia terbesar. Mengapa Yesus harus menderita? Karena untuk menghapus dosa manusia. Karena itu Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Baiklah, kita sekarang memohon belas kasih pengampunan Tuhan. Melalui pengorbanan putranya itu, biarlah kita bisa mendapatkan keselamatan. Marilah kita panjatkan doa minta pengampunan kita. Marilah kita memanjatkan doa dengan melantunkan lagu Kyrie. Kyrie eleison. 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 Kyrie Christe eleison. Christe Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
meski mahkota duri menghina harkat-Mu. Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Saudara-saudara, di dalam ibadah Tenebrae ini, di dalam merenungkan lilin Kristus ini, lilin Paskah, apa maknanya bagi kita? Apa makna lilin Kristus bagi kita? Lilin ini sesungguhnya adalah melambangkan terang Kristus. Mengapa lilin yang dipilih? Karena lilin, dia memberikan cahayanya. Dia memberikan kehangatannya dengan cara dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya sendiri.
Dia akan hilang lenyap suatu saat. Tetapi terangnya dia telah berikan. Itulah Kristus. Itulah pengorbanan Kristus. Dia meleburkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, memberikan dirinya sendiri untuk tersiksa, untuk disalibkan, mati. Tetapi karena itu dia bisa memberikan terangnya kepada dunia, kepada kita. Terang diberikan dengan mengorbankan, menghancurkan dirinya sendiri. Untuk apa? Kita lihat lilin satu demi satu mati. Itu adalah diri kita yang tadinya bersih menyala. Ketika Tuhan memberikan terang kepada kita, kita hidup. Kemudian dosa kita mulai memadamkan lilin-lilin kita. Sehingga tidak bisa ditolong lagi. Akhirnya lilin Kristus pun harus padam. Dia harus menjadi pengorbanan itu. Dia menjadi korban itu. Anak domba yang dikorbankan. Hidupnya dikorbankan. Darahnya dicurahkan. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Dari kebangkitannya, kita lihat bahwa lilin Kristus kembali menjadi terang lebih besar lagi. Karena dia telah mengalahkan kegelapan itu. Dia telah mengalahkan maut. Untuk apa? Agar kita juga bisa menyalakan lilin-lilin kita kembali. Tapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Maukah kita menjadi lilin-lilin kecil bagi Kristus? Maukah kita menyalakan kembali lilin kita? Coba kita pikirkan. Anda pikirkan. Mana lilin Anda? Apakah Anda biarkan lilin itu terang? Atau Anda telah padamkan? Apakah Anda tunjukkan terang itu? Atau lilin itu Anda sembunyikan di bawah kantang? Mana? Ingat penderitaan Kristus. Dia begitu menderita. Tubuhnya tercabik-cabik. Untuk apa? Untuk kita. Di tengah bayang-bayang ini. Di dalam kegelapan ini. Biarlah kita melihat terang itu. Dan mau menyalakan lilin kita kembali. Biarlah sekarang kita di dunia menjadi lilin-lilin Kristus. Menjadi terang-terang baru. Walaupun kita kecil. Walaupun mungkin tidak ada artinya. Tetapi kita bisa memberikan terang. Kita bisa memberikan sedikit kehangatan pada dunia itu. Itulah tugas yang Kristus berikan kepada kita. Inilah makna lilin Paskah yang kita lalui di dalam minggu-minggu sengsara ini. Di mana Kristus telah mengorbankan dirinya agar kita hidup. Dia telah mengalahkan kegelapan itu agar terangnya menjadi terang kita kembali. Baiklah saudara, apakah Anda siap menyalakan lilin Anda kembali? Maukah Anda menjadi lilin-lilin Kristus? Hanya dengan kasih Kristus kita bisa menjadi lilin itu kembali. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku
Inilah rahasia kasih Allah itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya. Amin.